Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janab Islamiati dari Prodi PAI kelas semester 4 kelas C dengan NIM 24.208.002. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bu Nilna, yaitu model-model pembelajaran. Di sini saya mengambil materi tentang model pembelajaran interaksi sosial. Langsung saja ya ke materinya. Materi pembelajaran interaksi sosial ini menekankan pada interaksi antar siswa melalui bisa dengan komunikasi, bisa dengan kerjasama, bisa dengan bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Nah, biasanya interaksi ini dipakai untuk pemecahan permasalahan bersama. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya biasanya yang pertama, untuk melakukan untuk melatih kemampuan komunikasi siswa. Yang kedua, untuk mengembangkan kerjasama siswa dalam tim. Yang ketiga, yaitu supaya siswa bisa menghargai pendapat dari orang lain juga. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan interaksi sosial siswa dan untuk pemecahan masalah juga. Nah, contoh metodenya, interaksi sosial biasanya dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Nah, siswa biasanya harus bisa berdiskusi untuk memecahkan permasalahan dengan cara untuk memecahkan masalah bersama biasanya. Nah, yang kedua yaitu role playing. Role playing biasanya siswa harus bisa memerankan situasi tertentu agar memahami sudut pandang dari orang lain. Lalu ada cooperative learning. Cooperative learning biasanya yaitu pembelajaran dalam kelompok kecil. Nah, dengan tujuan dan tugas untuk kebersamaan. Lalu ada problem solving sosial. Nah, di sini siswa mencari solusi dari permasalahan sosial di dunia nyatanya. Lalu biasanya yang terakhir itu pasti ada tanya jawab atau debat. Nah, ini bertujuan untuk apa? Siswa itu supaya bisa berinteraksi dengan aktif untuk menggali ide, argumen atau pendapat. Lalu, nah, mungkin sekian untuk metodenya. Lalu di sini juga ada pendekatan. Nah, di pendekatan ini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu humanistik. Nah, di humanistik ini humanistik ini menekankan pada perkembangan kepribadian siswa. Contohnya seperti siswa itu harus bisa berempati, terus harus bisa bersikap sosial dengan orang lain, lalu adanya hubungan antar manusia. Jadi di humanistik ini siswa harus bisa berinteraksi dengan orang lain dan harus bisa membangun rasa empati diri siswa itu. Lalu yang terakhir, konstruktivisme, yaitu siswa membangun
pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosialnya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu student center. Student center ini yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi berpusatnya hanya pada siswa. Nah, guru sebagai apa? Guru hanya sebagai pembimbing atau hanya sebagai fasilitator saja. Lalu di pembelajaran sosial ini ada metode sosial ini ada strategi. Yang pertama, biasanya strateginya itu adalah dengan cara kerja kelompok. Siswa harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang ada. Lalu biasanya dengan cara kolaboratif. Kolaboratif ini siswa harus bisa saling membantu, bisa saling menghargai, dan bisa saling menghargai setiap anggota gitu. Bisa menghargai setiap bisa menghargai pemikiran setiap anggota. Lalu ada yang ketiga, pemecahan masalah. Siswa harus bisa mencari solusi dari masalah nyata secara bersama-sama. Lalu yang terakhir yaitu interaktif. Nah, interaktif ini siswa harus bisa berkomunikasi aktif antara siswa dengan guru. Contohnya dengan cara yang tadi, tanya jawab. Kayak siswa bertanya lalu gurunya menjawab. Seperti itu. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pembelajarannya. Saya akan memaparkan tentang langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, biasanya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan masalah atau topik untuk si siswa. Setelah itu, lalu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, di kelas ini tuh ada 22 murid, berarti bisa dibagi jadi 5 orang sama 6 orang. Nah, setelah guru membagi kelompok dan menyampaikan tujuan pembelajarannya, lalu siswa diberi waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pendapat juga. Lalu bertukar pendapat dan harus bisa menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, setelah itu ada yang namanya presentasi hasil. Nah, setiap kelompok harus bisa nih mempresentasikan apa yang telah dia dapat dan apa yang telah dia amati selama pembelajaran, selama berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, mempresentasikan ini biasanya disampaikan hanya satu orang, bisa perwakilan atau bisa juga semua kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi atau refleksi. Nah, di evaluasi ini guru dan siswa biasanya menyimpulkan apa yang telah didapat ketika pembelajaran berlangsung atau ketika diskusi berlangsung. Biasanya disimpulkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf jika
ada materi yang tidak tersampaikan karena ini merupakan pemahaman saya saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.